Untuk mengetahui kondisi terkini dari aktivitas Gunung Merapi, kita bergabung dengan koresponen CNN Indonesia Hendrawan Setiawan. Hendrawan, apakah guguran lava dan awan panas masih terjadi di Merapi? Adakah imbauan dan peningkatan kewaspadaan dari para petugas di kawasan Gunung Merapi? Putri, bila kemarin sore terjadi 4 kali guguran awan panas seperti yang Anda sampaikan pada berita sebelumnya, hari ini tidak terjadi atau sampai dengan saat ini belum ada laporan tentang awan panas guguran yang terjadi di Merapi. Namun bila kita melihat erupsi yang terjadi di Merapi, sebenarnya saat ini juga terjadi erupsi, namun yang material yang terjadi adalah atau kejadian erupsi yang terjadi adalah berupa guguran batu biasa atau yang biasa disebut dengan rockfall. Nah, ini terjadi setiap hari di Merapi, bahkan dalam setiap hari ini jumlahnya mencapai ratusan. Namun kondisi ini sebenarnya tidak membahayakan bagi manusia sepanjang manusia tidak memasuki zona bahaya Merapi yang sudah ditentukan. Zona bahaya ini berbeda-beda di setiap wilayah, terutama di sejumlah lokasi yang mempunyai aliran sungai. Misalnya di rekomendasi dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta itu meminta agar masyarakat menjauhi sektor selatan dan barat daya di Sungai Boyong sejauh 5 km dan kemudian 7 km untuk Sungai Bedok, Krasak dan Bebeng, Sungai Woro 3 km dan di sektor tenggara Sungai Gendol juga tidak boleh dalam aktivitas 5 km masyarakat tidak boleh beraktivitas dalam wilayah tersebut. Dan lontaran batu ini diperkirakan akan terjadi pada radius 3 km. Sehingga dari data yang ada ini menunjukkan bahwa warga masyarakat sebenarnya berada di luar aktivitas tersebut. Di luar atau zona bahaya tersebut maksud saya. Dan kalaupun ada masyarakat yang masuk ke zona bahaya, tentu saja ini menjadi warning tertentu bagi masyarakat setempat, karena di Merapi sendiri bila BPPTKG Yogyakarta sebagai pengamat atau observer Gunung Merapi ini menyampaikan zona bahaya tersebut, Taman Nasional Gunung Merapi telah menyampaikan adanya larangan untuk naik ke gunung ini sejak beberapa waktu yang lalu. Dan yang boleh naik ke Gunung Merapi atau yang berada dalam zona bahaya hanyalah para petugas saja yang melakukan penelitian saja. Namun ini tentu saja saat ini dengan teknologi mereka juga sudah melakukan dengan teknologi seperti drone dan sebagainya yang ini meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi risiko terjadinya bencana atau risiko yang akan terjadi pada manusia. Bila Anda tadi menyampaikan apakah status Gunung Merapi secara sains ini kemudian meningkat, sampai dengan saat ini status Gunung Merapi masih sama dalam level 3 atau siaga. Tidak kemudian setelah terjadi awan panas kemudian terjadi penaikan status, karena dari data yang kami terima ini belum menunjukkan peningkatan aktivitas yang lebih tinggi lagi yang membuat ini naik kepada level berikutnya atau level awas. Dan bila kita melihat apa yang terjadi awan panas yang terjadi 4 kali kemarin, yang menarik adalah 4 kali awan panas ini terjadi dalam waktu kurang dari 30 menit. Ini sama dengan apa yang terjadi pada Jumat lalu, di mana terjadi 2 kali awan panas dalam waktu yang terjadi kurang dari 30 menit. Yang menjadi himbauan dari BPPTKG Yogyakarta setidaknya pada hari ini dan beberapa hari terakhir adalah, misalnya hari ini disampaikan bahwa ada peringatan terjadinya hujan di atas puncak Merapi, di mana tadi tercatat 35 mm. Dan bila hujan ini terjadi ada risiko yang bisa mengikuti, karena kita tahu bahwa Merapi mempunyai 2 kubah lava saat ini. Dan bila terjadi hujan di puncak Merapi maka akan ada 2 ancaman yang terjadi. Satu adalah awan panas guguran, yang kedua adalah banjir lahar yang mengalir di aliran sungai di Merapi, terutama yang di atasnya ada kubah lava. Sehingga setiap ada hujan yang terjadi di puncak, BPPTKG Yogyakarta melalui berbagai macam salurannya sudah mengingatkan kepada masyarakat untuk menjauhi lokasi-lokasi yang berpotensi terjadinya risiko bencana, seperti yang sudah disampaikan dalam rekomendasinya BPPTKG. Putri. Baik. Hendrawan Setiawan, terima kasih atas informasi terbarunya langsung dari kawasan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih banyak, Hendrawan.